Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Mesir kuno. Seperti yang kalian ketahui bahwa sebuah peradaban di dunia itu muncul biasanya di sekitar sungai. Itu terjadi di wilayah benua Asia dan benua Afrika. Untuk wilayah benua Afrika sendiri, peradaban yang paling maju itu berada di wilayah Mesir atau dinamakan peradaban Mesir kuno yang berpusat di sekitar lembah Sungai Nil. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa peninggalan-peninggalan di Mesir kuno itu sebagai contoh ada piramida, ada mumi, sphinx, kemudian hieroglif. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Adi akan membahas mengenai materi tersebut. Pembahasan yang pertama mengenai letak geografis. Jadi wilayah Mesir itu di mana sih? Secara umum, wilayah Mesir itu berada di wilayah Afrika bagian utara. Kalau Pak diperlihatkan di peta ini, wilayahnya adalah di sini, di huruf A. Nah, wilayah Mesir itu tergolong wilayah yang strategis karena dia berada di antara tiga benua, yaitu benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Dengan wilayah yang strategis ini, Mesir mengembangkan perdagangan yang sangat pesat baik di masa kuno maupun masa modern. Kalau dari segi perbatasannya, wilayah Mesir di bagian selatan dia berbatasan dengan Sudan. Kemudian di bagian barat dia berbatasan dengan Libya, bagian utara dia berbatasan dengan Laut Tengah, dan bagian timur berbatasan dengan Laut Merah. Nah, kemudian keistimewaan Mesir adalah dia memiliki satu sungai yang dianggap sangat penting bagi kehidupan Mesir karena orang-orang Mesir memanfaatkan sungai Nil ini sebagai pertanian. Maka ada satu orang filsuf dari Yunani bernama Herodotus. Dia menjuluki Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bagaimana sistem pemerintahan di Mesir. Mesir kuno itu menggunakan sistem pemerintahan kerajaan di mana pada masa kuno kerajaan-kerajaan Mesir itu bisa dibagi menjadi tiga masa, yaitu zaman kerajaan Mesir tua, zaman kerajaan Mesir pertengahan, dan yang terakhir yaitu zaman kerajaan Mesir baru sebelum masuk ke masa modern. Kita bahas satu persatu pembabakan zamannya. Yang pertama ada zaman kerajaan Mesir tua. Di zaman kerajaan Mesir tua, wilayah Mesir ini terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Kedua wilayah ini saling bertentangan, namun keduanya bisa disatukan oleh seorang raja, yaitu Raja Meses atau dinamakan Fir'aun Meses. Fir'aun itu masuknya sebagai julukan untuk raja, jadi semacam golongan. Kalau dalam agama Islam, Fir'aun itu lebih masuknya ke tokoh, itu seperti cerita di Nabi Musa. Nah, pada masa ini juga sudah dibangun dibangun piramida yang sangat besar dinamakan piramida Khufu. Kemudian di masa pertengahan atau zaman kerajaan Mesir pertengahan, di sini wilayah-wilayah Mesir kemudian terpecah menjadi wilayah-wilayah yang kecil, sehingga wilayah Mesir itu bisa dikuasai oleh bangsa asing, yaitu bangsa Hyksos pada abad pertengahan ini. Baru kemudian di masa kerajaan Mesir baru, Mesir mengalami masa keemasan, yaitu mereka bisa mempersatukan lagi wilayah Mesir dan kemudian mengusir bangsa Hyksos. Pada masa ini, raja yang terkenal dari Mesir itu adalah Fir'aun Thutmosis III.
Jadi mencapai masa kejayaannya di masa itu. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Jadi bagaimana orang-orang Mesir itu bertahan hidup dan memanfaatkan Sungai Nil sebagai penghidupannya. Sungai Nil di Mesir di masa peradaban kuno itu sangat penting bagi orang-orang Mesir. Karena wilayah Mesir itu subur dengan adanya lembah Sungai Nil, maka orang-orang Mesir memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan pertanian. Nah, pertanian di Mesir itu diantaranya ada pertanian gandum, pertanian kapas, jagung, dan sayuran. Nah, kemudian karena wilayahnya strategis seperti yang Pak disebutkan tadi di letak geografis, Mesir bisa melakukan perdagangan dengan bangsa asing seperti bangsa dari Yunani Romawi, kemudian bangsa-bangsa dari Mesopotamia maupun bangsa-bangsa dari wilayah Afrika sendiri. Dengan adanya pertanian tersebut, Mesir berkembang sebagai satu wilayah perdagangan yang sangat besar. Kemudian, kehidupan sosial budaya. Pembahasan mengenai kehidupan sosial budaya ini lebih menuju ke bagaimana strata dalam kehidupan Mesir. Kalau kita ingat di pembahasan India, di India itu ada 4 strata, yaitu strata dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kalau di Mesir, di gambar yang Pak Ardi sebutkan, di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali lapisan dalam segitiga piramida ini. Nah, namun Pak Ardi akan membagi segitiga piramida ini menjadi 3 kasta besar di dalam kehidupan Mesir kuno. Nah, kasta yang pertama adalah kasta yang paling tinggi. Ini anggotanya adalah para bangsawan dan para pendeta. Kalau Pak diperlihatkan di piramida ini, kira-kira nomor 1 sampai 3 ini adalah kasta yang pertama. Dia memiliki hak istimewa karena tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, karena perekonomian mereka sudah diberikan oleh kasta di bawahnya. Kemudian kasta yang kedua itu adalah kasta kelas menengah. Anggotanya adalah para pemilik tanah dan pedagang kaya. Jadi kalau Pak diperlihatkan di sini, ini berada di kasta nomor 4 dan 5. Nah, baru yang terakhir ini adalah kasta dari lapisan terbawah atau kasta ketiga. Ini terdiri dari rakyat biasa, diantaranya ada petani, buruh, dan budak. Ini. Jadi berbeda dengan India yang didasarkan pada ras Arya dan Dravida, kemudian baru muncul 4 kasta. Kalau di sini ini lebih ke pekerjaannya itu apa. Kemudian apa kepercayaan dari orang Mesir? Orang Mesir itu penyembah banyak dewa atau dinamakan politeisme. Jadi mereka menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka sembah itu fisiknya secara umum seperti manusia, tapi ada beberapa dewa yang memiliki kepala yang bisa dianggap seperti hewan. Nah, beberapa di antaranya bisa kalian lihat di PowerPoint. Di antaranya ada dewa Osiris sebagai dewa tertinggi, dewa Thoth sebagai dewa pengetahuan, dewa Anubis sebagai dewa kematian, dewa Apis sebagai dewa yang berwujud sapi, kemudian dewa Ra atau dewa matahari, dan dewa Amon-Ra itu dewa bulan. Nah, peninggalan dari Mesir kuno itu sangat banyak sekali, tapi di sini Pak Abdi hanya menjelaskan 5 peninggalan yang dianggap mewakili dari peradaban Mesir kuno, yaitu ada hieroglif, ada piramida, obelis, kemudian sphinx, dan yang terakhir adalah mumi.
Tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif ini umumnya dia berbentuk seperti gambar-gambar makhluk hidup, katakanlah seperti hewan, kemudian ada bentuk manusia yang sedang melakukan sesuatu, itu menunjukkan huruf-huruf hieroglif. Nah, kalau di PowerPoint ini kalian bisa lihat di sisi kanan ini ada tulisan abjad dari hieroglif. Kemudian hieroglif sendiri itu terdiri dari dua jenis hieroglif. Hieroglif yang bernama hieratis itu dipakai oleh para pendeta, sedangkan hieroglif yang bernama hieroglif demotis itu untuk rakyat biasa. Jadi di sini dibedakan tulisannya antara orang biasa dan para pendeta. Selanjutnya piramida. Piramida merupakan bangunan besar dari Mesir yang fungsinya adalah untuk menyimpan jenazah para raja-raja Fir'aun Mesir. Mereka mempercayai bahwa ketika tubuh jenazah dari raja itu awet, maka suatu saat akan bisa dihidupkan kembali. Makanya mereka melakukan sebuah proses yang namanya mumifikasi. Nah, piramida terbesar sendiri itu dinamakan piramida Khufu atau piramida Cheops. Nah, ini asalnya dari wilayah Gizeh. Piramida tersebut juga kadang disebut juga nama kotanya, yaitu piramida Gizeh. Selanjutnya ada obelis. Obelis ini merupakan sebuah monumen batu yang berdiri. Nah, obelis ini dipakai untuk memuja dewa Amon-Ra atau dewa bulan matahari. Biasanya obelis ini berbentuk batu yang berdiri dan di tengahnya ini memiliki tulisan hieroglif. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada tulisan-tulisan hieroglif dari atas sampai bawah obelis. Kemudian ada sphinx. Sphinx ini secara fisik ada dua perpaduan, yaitu badan dari singa dan kepala dari raja Fir'aun. Sphinx sendiri ini biasanya diletakkan di sekitar piramida. Fungsi Sphinx itu adalah memperlihatkan kekuatan raja yang sedang membangun bangunan tersebut. Di sini Sphinx dianggap lambang dari kekuatan dan kebijaksanaan seorang raja. Jadi seperti singa itu dianggap sebagai kekuatan yang besar bagi Mesir, makanya dibuatkan tubuh singa dan kepala Fir'aun. Kemudian peninggalan yang terakhir ini ada mumi. Mumi itu merupakan mayat dari jenazah para raja atau bangsawan yang diawetkan. Tujuannya adalah agar suatu saat bisa dibangkitkan kembali apabila tubuhnya itu tidak rusak. Kemudian kota kuno Mesir. Ada beberapa kota kuno yang ditemukan oleh para ahli arkeolog. Di antaranya ada kota Gizeh, kota Deir el-Bahri, kota Abu Simbel, dan kota Memphis dan Thebe. Nah, kota-kota ini menyimpan banyak sekali peninggalan. Di antaranya kalau kota Gizeh ini dia menyimpan peninggalan berupa piramid terbesar. Kemudian kalau kota Deir el-Bahri ini ditemukannya tempat pemujaan masyarakat Mesir berupa kuil dewa Amon. Kemudian kota Abu Simbel ini ditemukannya kuil yang dibangun pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses kedua. Dan yang terakhir kota Memphis dan Thebe ini adalah kota yang memiliki bangunan istana kerajaan Mesir yang sangat megah. Kemudian yang terakhir, pengaruh peradaban Mesir yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Peradaban Mesir itu memberikan banyak sekali imbas kepada kita di masa sekarang. Di antaranya ada sistem hukum. Sistem hukum di dunia
itu mengadopsi sistem hukum dari Mesir dulu. Jadi Mesir memiliki sistem hukum, kemudian diadopsi oleh Yunani. Di Yunani kemudian diolah lagi dan diadopsi lagi oleh Romawi, baru sistem hukum Romawi diadopsi oleh dunia modern pada masa sekarang, itu dengan adanya sistem republik. Kemudian ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan Mesir itu tergolong yang paling maju di zamannya, karena pada masa kerajaan Mesir kuno, kebanyakan kerajaan itu meyakini penyakit itu adalah semacam dosa atau semacam kutukan. Tapi di masa Mesir kuno, Mesir menganggap bahwa ini adalah penyakit dan diperlukan pengobatan ilmiah. Nah, jadi sudah dilakukan upaya-upaya ilmiah. Kemudian untuk teknologi bangunan besar, banyak para arsitektur yang kemudian melihat proses proses pembangunan dari Mesir ini kira-kira kalau dilihat secara kasar itu seperti apa dengan cara dilihat sistem kunciannya, maka kemudian diterapkan di bangunan-bangunan yang sekarang. Kemudian ada teknik pengawetan mayat. Teknik pengawetan mayat dari Mesir itu tergolong sangat bagus karena tubuh dari Fir'aun itu bisa awet sampai sekarang. Jadi ini juga diteliti para ahli dan kemudian diadopsi untuk mengawetkan makhluk-makhluk hidup. Kemudian yang terakhir, adanya konsep kehidupan setelah mati. Mesir mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian, terutama dengan adanya mumifikasi. Nah, hal ini juga berlaku di agama-agama yang ada di zaman kita sekarang. Nah, materinya cukup segitu saja. Nanti misal ada yang penjelasannya itu terlalu cepat atau kalian ingin membaca materi, nanti bisa lihat di slide yang Pak Ardi cantumkan di link deskripsi, atau bisa juga langsung masuk ke website idesejarah.net milik Pak Ardi. Cukup sekian, terima kasih.